Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, Ustazah Milanya sangat semangat sekali ya. Tapi akan kami ulangi. Coba jawab salamnya lebih semangat dari oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada anak soleh-solehah yang sudah menjawab salam dari Ustazah Mila. Anak soleh-solehah, pada pembelajaran ini kita akan membahas baca tulis Quran, bab 3 hukum bacaan dan baik soleh-solehah, sebelum dimulai Ustazah ingin bertanya dulu kepada anak solehah. Di sini yang tadi sudah sholat duha. Alhamdulillah, semuanya sepertinya sudah ya. Alhamdulillah. Anak soleh-solehah, Ustazah Mila sangat senang sekali soleh-solehah sebelum masuk ke Google Meet sudah baik ya untuk melaksanakan kegiatan ibadah harian. Terima kasih anak solehah. Jadi, anak soleh-solehah seperti biasa ketika Ustazah Mila sedang presentasi, silakan anak soleh-solehah disimak dengan baik ya. Nah, dan untuk kolom chatnya akan ada saatnya nanti kita chat bersama di kolom chat ya. Dan seperti biasa, mikrofonnya dimatikan ketika tidak sedang berbicara, kecuali ketika Ustazah Mila sedang persilahkan ya. Wah. Apakah presentasi Ustazah Mila masih ada? Sudah hilang Ustazah. Sudah hilang Ustazah. Oke. Alhamdulillah sudah muncul lagi ya anak soleh-solehah. Kita lanjutkan. Tadi sudah sampai pembahasan pembukaan ya. Nah, sebelum baik materi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu ya. Ustazah Mila minta tolong kepada kakak Basi. Kakak Basi, tolong Ustazah untuk doa. Oh, Masya Allah. Silakan kasih doa. Yamrab. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku, dan
aku termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solihah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basi sudah memimpin doa. Oke, baik solihah. Tunggu sebentar ya, Uzanila akan rekam terlebih dahulu. Assalamualaikum Kakak Danis. Waalaikumsalam Ustazah. Alhamdulillah, Kakak Danis baca ta'awuz dan basmalah ya. Tadi pun baru hadir bisa membaca ta'awuz dan basmalah. Oke. Nah, alhamdulillah sudah ada lagi ya Nasol Solihah. Oke, Ustazah Mila langsung saja mulai ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan ro terlebih dahulu. Ustazah Mila untuk yang lamnya bagaimana? Insya Allah untuk yang lamnya pertemuan selanjutnya ya. Untuk kali ini kita akan membahas hukum bacaan ro terlebih dahulu. Oke anak solihah, kira-kira hukum ro itu apa ya Ustazah? Ro, kok ada hukum bacaannya sih Ustazah? Betul. Silakan anak solihah menyimak dengan baik ya. Nah, berikut adalah pengertian dari hukum bacaan ro. Hukum ro adalah salah satu huruf hijaiyah yang pengucapannya berbeda-beda. Coba Kakak Yuda, huruf hijaiyah ada berapa ya Kakak Yuda? Ada 12 Ustazah. Huruf hijaiyah ada berapa? Ada yang bisa membantu? Akila Ustazah. Iya, ada berapa Kakak Akila? Ada 28. Nah, ada yang berkata 28, ada yang berkata 29. Kenapa ada yang berkata 29? Karena sudah termasuk hamzah atau lam alif. Tapi jika disesuaikan dengan buku biasanya ada 28 ya. Nah, jadi ro ini salah satu huruf hijaiyah yang pengucapannya berbeda-beda. Tapi kenapa berbeda-beda Ustazah Mila? Nah, kita akan membahas itu. Kenapa ya pengucapannya kok berbeda-beda? Bukannya ini hurufnya hanya satu huruf ro saja. Salah satu sifatnya ada yang berbeda loh. Nah, silakan anak soleh-solehah perhatikan dengan baik ya. Oke, next. Nah, hukum membaca ro ada 3 macam. Ingat ya, hukum membaca ro ada 3 macam. Yang pertama ada ro tafkim. Yang kedua ada ro tarqiq. Dan yang ketiga ada jawazul wajhain.
Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu ro tafkim. Ustazah Mila ulangi ya. Hukum bacaan ro adalah salah satu huruf hijaiyah yang pengucapannya berbeda-beda. Dan hukum ro dan hukum membaca ro ada 3 macam. Ya, hukum bacaannya ada 3 macam. Yang pertama ada ro tafkim, yang kedua ro tarki, dan yang ketiga jawazul wajhain. Kita akan membahas ro tafkim. Nah, ro tafkim. Apa sih ro tafkim itu, Ustazah? Sebelumnya di sini anak soleh solihah ada yang sudah pernah mendengar kata tafkim? Ada yang sudah mendengar? Oh, sudah. Kakak Hafizah ya? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Baik, terima kasih atas jawabannya. Coba tadi Kakak Hafizah sudah pernah mendengar kata tafkim ya? Apa yang Kakak Hafizah ketahui tentang ro tafkim? Apa Ustazah? Apa yang Kakak Hafizah ketahui tentang ro tafkim? Apa hanya pernah mendengar saja? Pernah dengar di YouTube Ustazah. Oh, pernah dengar di YouTube. Baik. Nah, kita simak bersama-sama ya. Ro tafkim. Baik Ustazah. Ya, ro tafkim. Nah, tafkim itu artinya tebal. Kita ulangi, tafkim artinya apa? Tebal, tebal. Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi. Ro tafkim artinya apa? Tebal. Oke. Coba Kakak Alfi. Kakak Alfi, tafkim artinya apa Kakak Alfi? Kakak Alfi. Wah, Kakak Alfinya keluar. Baik. Coba Kakak Meisha. Assalamualaikum Kakak Meisha. Waalaikumsalam Ustazah. Kakak Meisha, tadi tafkim artinya apa? Tebal Ustazah. Betul, tebal ya. Apa Ustazah Mila yang tebal? Baik, kita perhatikan lebih jelas lagi ya. Nah, dan menurut istilah, tafkim yaitu menebalkan bunyi huruf-huruf tertentu. Ingat ya, tafkim yaitu menebalkan bunyi huruf-huruf tertentu. Seakan-akan bunyi huruf tersebut memenuhi rongga mulut. Anak soleh solihah tahu letak rongga mulut di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu rongga mulut di mana letaknya? Di samping gigi Ustazah. Di samping gigi. Di tenggorokan Ustazah. Nah, sebelum tenggorokan, jadi seperti di pangkal tenggorokan. Sebelum tenggorokan ya. Ro. Coba anak soleh solihah kita ucap ya. Betul, di bagian amandel, tapi sebelum amandelnya ya. Nah, oke anak soleh solihah, coba kita sebutkan huruf ro bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ro. 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 Nah, oke. Terima kasih anak soleh solihah. Ternyata huruf ro itu nanti pengucapannya ada yang berbeda-beda. Ingat ya tadi ya pengertiannya, huruf ro itu menebalkan bunyi huruf tertentu seakan bunyi huruf tersebut memenuhi rongga mulut. Oke. Nah, ro dibaca tafkim dalam 5 keadaan.
Berarti ada syarat-syaratnya ya ketika ro dibaca tafkhim atau ro itu dibaca tebal. Beda ya huruf ro, ro, ro dengan ro, ro, ro dengan ro. Lebih tebal ya. Nah, apa saja sih kelima keadaan itu? Oke, kita lihat sekarang. Nah, untuk yang pertama, ro berharokat fathah atau fatatain. Bagaimana Ustazah Mila maksudnya? Nah, berikut adalah contoh bacaannya. Ro berharokat fathah atau fathah tain. Jadi huruf ro ini berharokat fathah. Fathah itu garis yang ada di atas ya. Ini contohnya. Nah, ini ro berharokat fathah. Lalu yang di bawahnya ro berharokat fatatain ya. Untuk ro berharokat fathah, di sini sudah ada contoh bacaannya. Nah, ro, 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 robekum, robekum. Coba Ustazah Mila minta tolong kepada kakak Gama. Kakak Gama bisa tolong sebutkan ro yang berharokat fathah. Yang berharokat fathah. Betul. Ro. Ro. Coba kakak Akila. Ro. Ro. Nah, betul kakak Akila lebih tebal. Tadi kakak Akila sepertinya lebih tebal ya. Keren. Oke, coba kakak Yuda. Ro. 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 Nah, tidak hanya semata-mata ro, tidak ro biasa ya, tapi seperti tebal di dalam rongga mulut kita ini seperti penuh. Betul. Next, kakak Anissa. Coba kakak Anissa. Ini dimatiin video. Kak Anissa. Ya, coba. Ya. Coba. Ro. Ro. Nah, betul. Ro. Lalu di sini ada siapa ini ya? Atas nama Bontot Motivasi siapa? Ustazah. Oh, Kak Alifah ya. Kakak Alifah coba silakan. Ro. Ro. Ya. Oke, good. Terima kasih Kakak Alifah. Nah, robokum guri kufirolahu. Nah, ini untuk ro yang berharokat fathah. Jadi ini salah satu hukum bacaan ro. Lalu ada yang di bawahnya fatatain. Khairon. Ustazah, kakak pergi ke toilet dulu ya. Silakan Kakak Hafiza. Toiron. Nah, itu untuk yang keadaan yang pertama bisa disebut dengan hukum bacaan ro tafkim atau ro yang tebal, dibacanya tebal. Lalu yang kedua, ro berharokat doma atau domatain. Kalau tadi fathah atau fatatain, kalau sekarang doma atau domatain. Ru, di sini ada huruf ru. Ru. Tidak ru biasa ya. Ruben, tidak ruben biasa tapi tebal. Ru. 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 Seperti itu. Akbaru. Ruziqona. Ajerun. Nurun. Seperti itu. Yang di bawahnya untuk yang doma tanwin. Coba Ustazah Mila minta tolong kepada kakak Haura. Coba kakak Haura baca akbaru.
baru. Nah, coba Kakak Haura lebih tebal lagi, rongga mulutnya lebih terisi lagi. Akbaru. Baru. Oke, good. Terima kasih Kakak Haura. Kakak Hilal, coba Kakak Hilal baca bacaan yang untuk domah tain. Ajerun. Ajerun. Oke, good. Oke, terima kasih Kakak Hilal. Nah, ini untuk keadaan ro tafkhim atau ro yang dibaca tebal ketika ro berharokat doma atau doma tain. Next, selanjutnya, jika ro sukun sesudah huruf berharokat fathah atau doma. Kenapa Kakak Fajar? Halaman berapa? Silakan diperhatikan PowerPoint-nya ya, presentasinya saja. Oke. Oke, selanjutnya ya. Keadaan jika ro sukun sesudah huruf berharokat fathah atau doma. Nah, jadi ro sukun setelah ro sukun sebelum ro sukun itu ada harokat fathah dan ada harokat doma. Contohnya bagaimana Ustazah Mila untuk yang sebelum ro sukun ada harokat fathah. Nah, ini contoh bacaannya. Wa ar wa arsala seperti itu. Coba Ustazah Mila minta tolong kepada Kakak Fajar untuk membacakan wa arsala. Arsala. Oke, one more Kakak Fajar sekali lagi. Wa arsala. Lebih ditebalkan lagi Kakak Fajar. Oh, tadi Kakak Fajar baru bergabung ya. Nah, ini untuk ro tafkim. Jadi tafkim itu artinya tebal Kakak Fajar. Jadi ro tafkim jika dibaca tebal ada beberapa keadaan. Ini ada 5 keadaan. 1, ro berharokat fathah atau fatatain, lalu ro berharokat doma atau doma tanwin. Nah, dan yang ketiga, sebelum ro sukun ada fathah dan atau ada doma. Jadi dibacanya tebal. Ro, akbaru, ro, ru, aur, wa arsala. Coba silakan diulangi. Arsala. Oke, alhamdulillah tadi semakin baik ya. Good, Kakak Fajar. Oke, sekarang Kakak Yaya. Kakak Yaya boleh minta tolong bacakan untuk yang domahnya. Ya Ustazah. Silakan. Turhamun. Maknya dibaca karena tidak ada tanda wakofnya atau tidak ada tanda berhenti. Turhamuna. Sekali lagi, mohon maaf. Turhamuna. Coba panjang pendeknya bisa lebih diperhatikan. Turhamuna. Oke, good Kakak Yaya. Tur. Jadi ro-nya tebal ya. Ro, walaupun ro sukun tapi tetap tebal. Turhamuna. Tur beda. Tur dengan tur beda ya. Tur dengan tur seperti itu lebih tebal. Oke, next. Yang keempat, jika ro sukun sebelumnya hamzah wasol. Hamzah wasol itu yang seperti apa Ustazah Mila? Nah, ini maksudnya itu seperti huruf alif. Ini namanya hamzah wasol ya. Nah, jika ro sukun sebelumnya hamzah wasol. Irji'i, irkab. Bagaimana jika yang hamzah biasa yang hamzah biasa ya seperti hamzah biasa tahu kan anak solihah?
Nah, untuk yang hamzah biasa itu tidak perlu ditebalkan, biasa. Biasa. Tapi jika untuk hamzah wasol itu harus ditebalkan. Ir ir irji'i irkab. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang terakhir, keadaan yang terakhir, jika ro sukun setelahnya harokat kasroh asli. Kasroh itu garis yang ada di bawah ya. Nah, ini namanya kasroh nih. Di kelas 3 kita sudah belajar tentang harokat. Jika ro sukun setelahnya harokat kasroh asli. Nah, di sini ada ro sukun. Di sini ada ro sukun. Nah, ini ro sukun. Sebelum ro sukun ada harokat asli. Namun sesudahnya, nah di sini sesudah ro sukun ada huruf istilah. Ustazah Mila, huruf istilah itu huruf mana saja sih? Nah, di sini ada ya huruf-hurufnya, ada huruf ko, ro, kho, wait, zo, to, do, so. Ini huruf-huruf tebal ya, yang dibaca tebal, istilah. Ada 7 huruf ko, ro, kho, zo, to, do, so. Ini tebal ya. Contohnya firqotun. Beda bagaimana Ustazah Mila jika bertemunya itu huruf yang biasa seperti huruf ba, maka tidak perlu ditebalkan ya. Bacanya biasa saja atau tipis. Atau tarkik. Nah, tarkik ini nanti akan dibahas pertemuan selanjutnya. Firba misalkan itu tidak dibaca tebal, tapi jika sesudah ro sukun ada huruf istilah yakni ko, ro, kho, po, zo, do, so, maka harus ditebalkan ya. Kirto, kirto, kirtosun, kirtosun, seperti itu. Nah, oke anak solihah. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada Ustazah. Tidak ada ya? Oke. Baik, anak solihah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, karena tadi anak solihah sudah ada beberapa juga yang sudah bisa mengucapkan huruf ro tafkim. Nah, maka dari itu Ustazah Mila akan memberikan untuk tugas hari ini, carilah hukum bacaan ro tafkim ya, maksud dari Ustazah Mila, ro tafkim pada surat Al-A'la. Coba silakan anak solihah dibuka Al-Qur'annya surat Al-A'la. Silakan disiapkan ya Al-Qur'an dan buku tulisnya silakan. Seperti biasa ya, dan buku tulisnya juga disiapkan. Surat Al-A'la. Baik, Ustazah Mila hitung sampai 3. Oh, seperti sudah siap semua ya, Ustazah Mila lihat. Oh, jadi tidak perlu dihitung. Baiklah. Di surat Al-A'la, anak solihah silakan cari hukum bacaan ro tafkim. Nah, lalu tulis bagian hukum bacaannya saja. Bagaimana sih Ustazah Mila? Nah, ini format contohnya. Misalkan anak solihah, oh, aku dapat nih di ayat 1. Tulis di situ ya. Sebentar, Kakak Alia. Ustazah, buku tulisnya apa Ustazah ini ya? Betul, di buku Dinia. Ini Ustazah, itu di keberapa ya Ustazah? Surat Al-A'la. Ada di halaman 591. 591. Oh. Di juz 30. Iya, terima kasih kembali. Baik, Ustazah lanjutkan ya. Ini contoh untuk menjawabnya. Nomor 1. Halo, Ustazah.
Kakak Hilal, mohon maaf tidak ada di halaman berapa. Tadi Kakak Hilal perhatikan ustazahnya tidak ya? Al-Quran. Oh, di Al-Qur'annya ada di halaman 591. Kakak Hilal silakan dibuka surat Al-A'la-nya ya. Ustazah Mila ulangi. Silakan anak soleh-solihah cari hukum bacaan ro tafkim pada surat Al-A'la. Lalu tulis bagian hukum bacaannya saja ya. Contohnya ada di bawah ini di layar PPT Ustazah Mila. Oh, aku dapat Ustazah di ayat 1. Silakan ditulis contohnya seperti ini. Nomor 1, tulis ayatnya ayat keberapa? Ayat 1 atau ayat 20. Oh, tidak ada ke ayat 20 ya. Ayat 15, ayat 7. Lalu di sampingnya ada bacaannya. Tidak perlu satu ayat ya. Cukup bacaannya saja. Seperti apa Ustazah Mila bacaannya? Nah, seperti ini saja contoh bacaannya. Yang penting ada bacaannya dan jelas ya. Cukup bacaannya saja, penggalan bacaannya. Atau katanya saja, tidak perlu semuanya satu ayat ditulis. Oke, paham anak solihah sampai sini? Baik, ada pertanyaan lagi? Ustazah boleh PowerPoint-nya ke yang tadi contoh-contohnya? Oh, contoh-contohnya. Baik, untuk awal pemula anak solihah dipersilakan untuk bisa melihat PPT dari Ustazah Mila ya. Silahkan. Nanti next pertemuan tidak melihat lagi ya. Silakan Ustazah Mila beri waktu 5 menit. Wow, Ustazah Mila cepat sekali. 5 menit itu lama ya, insya Allah. Karena yang ditulis hanya penggal bacaannya saja. 5 menit dimulai dari sekarang. Wah, Ustazah Mila akan cek nih satu persatu. Siapa ya yang sudah mengerjakan? Kakak Yuda. Kakak Yuda, silakan fokus dikerjakan ya. Semangat semuanya. Oh, Kakak Vila sudah. Kak Haura. Satu menit berlalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara. 2 menit berlalu. Yang sudah selesai bisa di kolom chat Ustazah Mila. Akila sudah contohnya. Ustazah Mila, Yuda sudah. Dan silakan anak solihah diperlihatkan ya ke kameranya. Ustazah Mila ingin melihat. Ustazah berapa contoh Ustazah? Maksudnya cari sampai anak solihah ketemu saja ada di surat Al-A'la. Misalkan. Oke. Ustazah, cari apa Ustazah? Kenapa Kakak Yuda?
Mencari hukum bacaan ro tafkim Kakak Yuda yang ada di surat Al-A'la. Seperti pertemuan dulu, kita mencari hukum nun sukun atau hukum bacaan mim sukun. Sama ya, hanya bacaannya saja. Ustazah Mila standby di kolom chat. Apakah sudah ada yang sudah selesai? 3 menit berlalu. Haura sudah Ustazah, Masya Allah. Oke Kakak Haura, coba Ustazah perlihatkan kepada kamera. Ustazah Mila ingin melihat. Wah, Kakak Haura tampilannya hitam ya. Nah, bisa ditunjukkan kamera Kakak Haura. Sebentar Ustazah. Baik. Terus. 4 menit berlalu. Alhamdulillah Kakak Haura sudah selesai. Kira-kira siapa lagi ya? Kakak Haura. Ini Ustazah. Terlihat nggak? Terlihat, tapi pecah-pecah ya. Oke, terima kasih Kakak Haura. Good. Kakak Haura mendapatkan berapa hukum bacaan ro tafkim di surat Al-A'la? 19. Ada berapa? Ada 19. 9 Ustazah. Oh, ada 9. Oke, anak solihah. Waktunya sudah habis. Ustazah Mila hitung sampai 10. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tentot. Oke, coba silakan anak soleh-solihah di kolom chat bisa Ustazah Mila Haura dapat 9, Kakak Yuda dapat 7. Misalkan. Silahkan. Alhamdulillah Kak Haura, Kakak Yuda, Kak Basit sudah. Silakan di kolom chatnya dapat berapa ya anak solihah hukum bacaan ro tafkim dalam surat Al-A'la. Kakak Neza, alhamdulillah sudah juga. Razan, sudah. Kakak Yuda dapat 2, alhamdulillah. Semakin semangat Kakak Yuda. Razan dapat 3, baik. Fatir baru dapat 2, Ustazah. Kakak Basit dapat 1, Kakak Alia baru dapat 2, Ustazah. Dinda dapat 10, Ustazah. Ustazah dapat berapa ya? Wah, alhamdulillah. Terima kasih anak soleh-solihah, progres yang baik. Semoga anak soleh-solihah dalam waktu 5 menit. Oh, Kakak Neza dapat 5. Nah, Kakak Fajar dapat 5 sama. Wah, beda-beda ya. Kira-kira ada berapa nih ya? Oke, coba kita bahas ya. Anak soleh-solihah. Wah, Ustazah Mila tidak menampilkan PPT ininya dong. Baiklah. Ustazah Mila minta waktu 3 menit untuk membahas ya. Oke, anak soleh-solihah. Silakan anak soleh-solihah perhatikan lagi surat Al-A'la-nya. Oh, Kakak Alfi dapat 2, Kakak Yaya dapat 10. Wah. Oke, kita hitung ya. Ada berapa sih kira-kira sebenarnya? Oh, ada yang dapat 6, Kakak Hafiza. Oke, anak soleh-solihah cukup. Yuk kita buka surat Al-A'la-nya. Di surat Al-A'la ini dimulai dari bawah ya, Ustazah Mila tanya ya.
Oke, Kakak Gama. Ustazah. Kakak Gama di ayat 1 kira-kira ada tidak ya rotafkimnya? Ada Ustazah ayat 1. Kakak Yuda, mohon maaf, Ustazah Mila dari bawah ya, dari mulai Kakak Gama ya. Bagaimana Kakak Gama? Ada Kakak Gama? Tadi kata Kakak Gama ada ya. Bagian yang mana Kakak Gama? Bagian yang Rotika. Oke, good. 100 Kakak Gama. Next. Kakak Basit. Kakak Basit. Assalamualaikum. Salam. Kakak Basit, di ayat 2, apakah ada bacaan rotafkim? Ada. Ada. Bagian yang mana ya jika ada? Enggak ada. Oh, tidak ada. Betul, 100 Kakak Basit. Good. Next. Kakak Meisya. Kakak Meisya, ayat 3 apakah ada hukum bacaan rotafkim? Kakak Meisya, Siapa Ustazah? apakah ada hukum bacaan rotafkim pada ayat ketiga? Kakak Meisya, Tidak Ustazah. tidak ada? Bisa di... Iya Ustazah. Tidak ada? Sepertinya ada Kakak Meisya ya. Nah, di penggalan bacaan qadaro ro. Nah, di situ ketika ro berharokat fathah ya. Ro-nya di situ fathah, ro. Jadi di situ tebal ya Kakak Meisya ya. Maka itu disebut hukum bacaan ro tafkim. Oke Kakak Meisya? Iya Ustazah. Oke, next Kakak Alfi. Assalamualaikum. Kakak Alfi. Nah, Kakak Alfi, untuk di ayat 4 apakah ada hukum bacaan ro tafkim? Betul, di ayat 4 apakah ada? Ada tidak? Tidak ada? Bisa di kolom chat, ada tidak Kakak Alfi karena suaranya putus-putus? Ada tidak? Kakak Alfi, ayat 4 apakah ada? Bisa dibalas di kolom chat? Tidak. Apakah tidak ada? Coba Ustazah tanya kepada Kakak Razan. Kakak Razan, kenapa? Ya Ustazah. Kakak Razan di ayat 4 apakah ada atau tidak ada? Ada Ustazah. Bagian yang mana Kakak Razan? Yang waladi rojal. Iya, bagian yang mana? Nah, betul. Akhroja, ro-nya ya. Kakak Alfi, jadi di ayat 4 ini ada ya. Akhro, ro. Ro berharokat fathah ya. Ro. Akhroja. Oke, Kakak Alfi. Oke. Tadi Kakak Razan juga sudah ya, Kakak Razan, Kakak Alfi. Lalu, Kakak Naufal. Assalamualaikum Kakak Naufal. Kakak Naufal. Assalamualaikum Kakak Naufal. Wah, sepertinya jaringannya
Baik, next. Kakak Dinda. Kakak Dinda, Ustazah. apakah di ayat 5 ada hukum bacaan ro tafkim? Tidak ada Ustazah. Oke, good Kakak Dinda, tidak ada. Next, Kakak Fatia. Apakah di ayat 6 ada hukum bacaan ro tafkim? Kakak Fatia, Ya. apakah ada? Tidak ada Ustazah. Oke, good Kakak Fatia, tidak ada. Next ya. Ya, siapa tadi yang berbicara? Ayat Gama. Iya, Kakak Gama. Ayat 4 yang Mara'a termasuk hukum bacaan bukan? Betul, Kakak Gama. Hukum bacaan ayat keempat, coba anak solihah perhatikan. Untuk ayat keempat, betul. Maru itu huruf tafkim. Betul, ro tafkim. Kenapa ro tafkim? Karena sebelum ro sukun di situ ada fathah. Betul, Kakak Gama. Terima kasih Ustazah Mila. Terima kasih kembali Kakak Gama. Lalu selanjutnya Kakak apa ya? Hendianti. Dengan siapa ya? Oh, Kakak Alia. Kakak Alia. Coba Kakak Alia. Kakak Alia di ayat ke-7 apakah ada Kakak Alia hukum bacaan ro tafkim? Ada Ustazah. Bagian mana? Rawama. Kenapa? Rawama. Betul, jahro, ro ya di bagian ro-nya. Kenapa Kakak? Coba tadi mana ya sudah sampai. Oh, Kakak Neza, kenapa di ayat 7 itu yang jahro disebut ro tafkim, Kakak Neza? Karena mm-mm, mm-mm, ro berharokat. Fathah. Betul, Kakak Neza, betul ya. Kenapa di sini sebut ro tafkim? Karena ro-nya berharokat fathah, maka dibaca tebal. Ro. Oke, Kakak Fatir. Kakak Fatir, apakah di ayat 8 ada hukum bacaan ro? Kakak Fatir, Ada Ustazah. di ayat 8 ada hukum bacaan ro. Yang mana Kakak Fatir? Yang terakhir. Yang terakhir yang mana? Yang yusro. Coba kita lihat lagi layar PowerPoint-nya. Nah, coba apakah untuk fathah panjang atau fathah berdiri termasuk ke dalam syarat-syaratnya atau dalam keadaannya? Tidak ya. Nah, ada yang bisa. Oh, Kakak Yaya, coba Kakak Yaya di ayat 8 kira-kira ada nggak Kakak Yaya? Ada Ustazah. Di bagian mana Kakak Yaya? Bacaan mana? Yusro. Nah, Yusro. Ustazah ulangi, coba lihat presentasinya. Apakah untuk ro? Ro ini kan fathahnya fathah berdiri ya, bukan fathah biasa. Ini sebetulnya memang bisa menjadi ro tafkim, tapi ini lebih masuk ke mad arid li sukun ya. Karena matobi ini
Matobi'i di akhir kalimat. Ada lagi di situ sebelumnya. Coba Kakak Hafiza, ada Kakak Hafiza? Di ayat 8 apa Kakak Hafiza? Ayat 8. Bagian apa? Liyusra. Sama liusro semua jawabannya. Nah, anak solihah, coba sebelum liliusro. Oke, coba apa Kakak Akila? Wanuyassiruka. Betul, bagian ru-nya ya. Coba Kakak Fajar, kenapa ru-nya disebut dengan ro tafkim? Kakak Fajar. Kakak Fajar. Kenapa disebut ru? Kenapa disebut ro tafkim huruf ru-nya? Karena sebelum ro ada tasdid. Tasdid. No, kurang tepat. Ada yang bisa memberitahu Kakak Hilal? Bagaimana Kakak Hilal? Kenapa Kakak Hilal? Tidak tahu. Kakak Haura? Kakak Haura? Karena ada doma. Betul, karena ro-nya berharokat domah. Coba anak lihat, perhatikan lagi presentasinya di keadaan kedua atau di nomor 2. Ro berharokat domah. Nah, ini bacaannya seperti ini. Ru. Jadi, ketika ro berharokat domah itu disebut dengan ro tafkim, dibacanya tebal. Ru. Betul. Oke, next Kakak Akila. Kakak Akila. Ya, Ustazah. Apakah di ayat 9 ada hukum bacaan ro tafkim? Ada, Ustazah. Ada, bagian yang mana? Ini kata gue. Fazakir. Nah, untuk fazakir, karena ro sukun, betul. Kenapa? Kakak Akila, apakah ada? Tidak. Tidak ada ya. Nah, tapi sebetulnya jika zikro itu tetap dibaca tebal ya, tapi ini jatuhnya ke mad adli sukun. Bisa juga jika dipecah itu sebenarnya bisa disebut dengan mad adli sukun atau bisa disebut dengan ro tafkim juga ya anak solihah ya. Oke, Kakak Anissa. Kakak Anissa, apakah di ayat 10 ada hukum bacaan ro tafkim? Kakak Anissa. Ada, Ustazah. Bagian yang mana? Yang saya zakaru. Betul, saya zakaru huruf ro yang berharokat doma. Oke. Next, Kakak Yuda. Kakak Yuda. Iya, Ustazah. Kakak Yuda. Coba Kakak Yuda. Tadi kata Kakak Anissa, ayat 10 itu terdapat hukum bacaan ro tafkim. Nah, tadi katanya di bacaan saya zakaru ru. Kenapa ru itu disebut dengan ro tafkim? Karena alasannya kenapa? Ru. Karena ada ro-nya, Ustazah. Ro-nya kenapa Kakak Yuda? Ro-nya karena berharokat domah tanwin. Domah saja ya, betul, karena berharokat domah. Oke, keren untuk kalian semua. Oh, apakah di sini ada yang belum Ustazah Mila tanya? Ada yang belum Ustazah Mila tanya? Insya Allah sudah semua ya?
Oke, baik anak solih solihah. Iya, Kamu mau tanya, iya kakak Gama silakan ingin bertanya apa? yang di ayat 9, Kak Zakir termasuk gak? Sebentar kakak Gama di ayat berapa? Mohon maaf. Ayat 9. Oke, Pak Zakir, apakah termasuk atau tidak? Ini tidak termasuk anak solih solihah. Kenapa tidak termasuk? Kita lihat. Fadzakir ro sukun sesudahnya ada huruf alif. Sedangkan yang termasuk ke dalam ro tafkim itu kita lihat keadaan 5. Jika ro sukun sebelumnya ada harokat kasroh, ini sudah betul ya berharokat kasroh ki. Sudah betul. Tetapi kita lihat setelah ro sukunnya ada huruf apa? Di sini ada huruf apa Kakak Gama? Ada huruf alif. Nah, apakah alif termasuk huruf istila? Tidak. Nah, berarti ini tidak termasuk huruf hukum bacaan ro tafkim ya. Ini nanti termasuknya ke tarkik. Nanti akan Ustazah jelaskan di next pertemuan. Kita fokus ke ro tafkim dulu ya. Baik, paham Kakak Gama? Paham Ustazah, terima Baik anak kasih. solih solihah, terima kasih kembali Kakak Gama. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak solih solihah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga anak solih solihah bisa memahami dengan baik. Ustazah Mila yakin anak solih solihah pasti bisa memahaminya dengan baik ya. Baik, karena waktunya sudah lewat 14 menit juga. Wah, luar biasa ya. Dan karena tidak ada pertanyaan, maka dari itu mungkin Ustazah Mila tutup. Iya Kakak Hafizah? Yang English dan MTK kapan ya Ustazah? Betul, ini akan Ustazah Mila bicarakan ya. Kita tutup terlebih dahulu ya untuk untuk pelajaran BTQ-nya. Nah, baik anak solih solihah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih kepada anak solih solihah yang sudah bergabung pada pembelajaran BTQ hari ini. Oke, sekian dari Ustazah Mila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya anak solih solihah, jangan kita anak solih solihah, anak solih solihah.